أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Alhamdulillah para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur alhamdulillah di kesempatan petang hari ini, di hari ke-7 di bulan Ramadan, kita masih diberikan kesempatan hidayah, taufik, kemudahan untuk bisa berkumpul bersama di sini di majelis ilmu dalam rangka thalabul ilmi syar'i, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri dengan jalan-jalan thalabul ilmi. Semoga Allah mencatat apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulia ini sebagai amalan yang ikhlas lillahi ta'ala, amalan yang kelak menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak yaumul qiyamah. Amin. Para jemaah dari Allah Ta'ala, melanjutkan dari istifadah bersama dari lanjutan yang sudah kita mulai setiap hari Jumat di bulan sebelumnya, yaitu dari kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan juga syarah penjelasannya dari Syarhu Risalatul Ubudiyah di Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wara'ah. Dan kita saat ini akan mengambil faedah dari pembahasan lanjutan yang berkaitan dengan bahayanya menikmati gambar-gambar yang haram. Ya, sekali lagi, bahayanya menikmati gambar-gambar yang haram bagi ubudiyah kita. Selain juga kita kaitkan dengan puasa kita saat ini. Kalau kita belajar lebih dalam tentang puasa itu, puasa bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, menahan syahwat di siang hari. Namun puasa yang lebih dari itu adalah la'allakum tattaqun. Sebagaimana tujuan puasa di surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kata-kata la'allakum tattaqun itu harus ada di benak kita, di pikiran kita, di ilmu kita. Janganlah kita puasa cuma nggak makan atau menahan makan, menahan minum, menahan syahwat saja, tapi hal-hal yang haram masih kita lihat. Na'udzubillah. Hal-hal yang haram masih kita dengar, hal-hal yang haram masih kita ucapkan, hal-hal yang haram masih kita lakukan. Maka belum dikatakan puasa kalau kita benar-benar belum meninggalkan hal-hal yang haram yang zahir maupun batinnya. Maka di sini sebelum kita masuk dari ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, kita tambahkan sedikit dari tujuan puasa itu sendiri yang tadi kita sebutkan, bahwasanya hakikat puasa itu adalah meninggalkan yang haram seluruhnya. Dan ini sangat penting, janganlah kita ulang-ulang terus, ya puasa itu cuma menahan makan dan minum. Kalau hanya itu amat sangat mudah. Dan kalaupun itu dilakukan, itu hanyalah puasa yang paling ringan. Ya mungkin ya dianggap diet gitu aja. Dianggap sekedar menjaga kesehatan, tidak. Ya, karena ayat atau syariat itu tujuannya bukan untuk dunia, tapi tujuannya adalah untuk kehidupan hati hamba, ya untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, agar dia selamat ya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat
hakikat puasa sekali lagi laisa bimujarradi tarkit ta'am masyarab. Ya, hakikat puasa bukanlah sekedar meninggalkan makanan dan minuman, tidak. Akan tapi tujuannya adalah litahsilit taqwa. Litahsilit taqwa. Tujuannya adalah untuk menimbulkan, menciptakan atau menghasilkan takwa. Jadi kita hari ke-7 ini, kalau kita semakin takwa, apa itu tandanya? Ya mudah melakukan ketaatan, mudah meninggalkan hal-hal yang haram. Kalau kita lihat di jalan-jalan, ada hal-hal yang mungkin menggoda hawa nafsu kita, kita mudah untuk memejamkan, mudah untuk meninggalkan. Ya itu pun bukan karena lapar ya, bukan karena lapar tidak semangat, bukan. Tapi karena ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita buka HP, media sosial, ketika ada hal-hal yang haram, ya hati kita tidak tertarik sama sekali, bahkan menutup, bahkan kita istighfar, itu sudah mulai tanda-tanda ketakwaan muncul, dan itu harus selalu ditingkatkan. Ini baik laki-laki dan perempuan, ya semuanya, ya karena la'allakum tattaqun, semuanya itulah ya rijali wan nisa. Ya. Kemudian juga walidha kana siyam al-haqiqi wa siyam anil ma'asi. Maka puasa yang sebenarnya itu adalah puasa dari hal-hal yang haram, bukan dari hal-hal yang mubah. Kalau pengertian puasa kan yaitu meninggalkan makan dan minum, ya, dan berhubungan suami istri di siang hari, dan yang hal-hal yang membatalkan puasa. Makan dan minum hukum asalnya adalah ya boleh, bukan sekedar meninggalkan yang boleh. Itu latihannya, bukan sekadar meninggalkan sesuatu yang masih mubah, tapi tingkatkan lagi meninggalkan sesuatu yang memang sudah haram. Kalau meninggalkan sesuatu yang mubah, ya efeknya kalau di luar Ramadan itu tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Tapi kalau meninggalkan yang haram, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, ya di dalam Ramadan atau di luar bulan Ramadan, maka setiap yang dosa kita lakukan pasti ada mudaratnya, yaitu dosa-dosa, bahkan murka Allah, marahnya Allah, ya, dan juga hukumannya, wal'iyadzubillah. Ya inilah yang harus kita latih para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita mencoba meraih hakikat puasa, yaitu meninggalkan hal-hal yang haram. Ya, hal ini ditunjang dengan dalil-dalil, ya, baik dari hadis Nabi SAW, ya, demikian juga kalam para ulama, semuanya menunjukkan bahwasanya puasa hakikatnya itu adalah meninggalkan hal-hal yang haram seluruhnya. Dari hadis Nabi riwayat Bukhari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya, siapa yang belum bisa meninggalkan ucapan-ucapan dusta dan bahkan mengamalkan amalan-amalan dusta, dalam riwayat yang lain mengamalkan ucapan-ucapan yang bodoh, perbuatan yang bodoh, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkan, ya, puasa dari orang yang sekedar meninggalkan makan dan minumannya saja. Jadi Allah tidak akan butuh puasa kita, sudah nahan makan, nahan minum, ya, tapi kita masih berkata kotor, melihat hal-hal yang haram, mendengar hal-hal yang haram, hati kita masih, ya, kepikiran hal-hal yang haram, na'udzubillah, maka Allah tidak membutuhkan puasa kita walaupun kita sudah meninggalkan makanan dan minuman. Ya, demikian juga sabda Nabi SAW yang lain di riwayat Ahmad, rubba sha'imin hadluhu min siyamihil ju' wal 'atash wa rubba qa'imin hadluhu min qiyamihis sahar. Betapa banyak orang puasa bagiannya cuman, ya, lapar dan haus saja, dan betapa banyak orang yang sholat malam, sholat tarawih, tidak mendapatkan bagiannya kecuali, ya, begadang saja, kecuali melekan saja, bertahan untuk melek saja. Ya, maka na'udzubillah. Maka dari sinilah hakikat puasa adalah tarkul ma'asi, bukan tarkut ta'am wa syurb. Jadi hakikat puasa adalah meninggalkan seluruh jenis maksiat-maksiat. Dan ini harus bisa karena kita ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, yaitu la'allakum tattaqun. Demikian juga ucapan para sahabat, para ulama, ya, di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, laisa siyam minasyarabi wat ta'ami wahdah, walakinnahu minal kadhibi wal batil wal lahwi.
Ya, beliau mengatakan radhiyallahu an, bukanlah puasa itu dari meninggalkan makanan, minuman saja, tidak. Akan tapi harus bisa meninggalkan dari dusta, ucapan-ucapan batil dan lagu, ya ucapan yang sia-sia. Ya, dan juga ucapan Jabir bin Abdullah Al-Ansari, seorang sahabat radhiyallahu anhu, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhbi wal ma'thab." Jika engkau puasa, nah ini lebih detail lagi ucapan beliau, jika engkau berpuasa maka puasalah pendengaran, puasalah penglihatanmu, puasalah lisanmu. Ya, dari apa? Dari ucapan dusta, ucapan dosa yang mengandung dosa. Wada' adzal khadim, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang ganggu orang lain, yang ganggu tetangga, ganggu teman dan seterusnya. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah yauma shaumika, dan hendaklah engkau selalu tenang, kalem dalam berpuasa di hari puasamu. Wala taj'al yauma fitrika wa yauma shaumika sawa'a, dan jangan kau menjadikan hari puasamu dan hari tidak puasamu itu sama saja, tidak, harus beda. Ya, bahkan ucapan ulama yang lain, inna ahwanas shaumi tarku ta'am wasyarab. Ya, sungguhnya puasa yang paling ringan adalah sekedar tidak makan dan tidak minum. Jadi kalau kita sudah 7 hari ini rasanya cuman ya bisa menahan makan, bisa menahan minum siang hari sampai terbit matahari, sampai tenggelamnya matahari, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau cuma bisa menahan makan dan minum saja, maka itu puasa paling ringan. Ya, para ulama juga menyebutkan itu adalah puasanya orang-orang awam saja. Ya, kita sia-sia. Kita sudah ngaji, mengenal manhaj, belajar akidah, ya bahkan belajar ilmu syar'i bertahun-tahun. Ya, kalau level puasanya hanya level orang awam, ya maka sia-sia. Ya, maka jadilah orang yang selalu saddidu wa qaribu, yang selalu berusaha lurus, istiqomah, mendekati, ya, dan terus dinaikkan levelnya, ya, agar yaitu meningkat derajatnya di sisi Allah Ta'ala, dan itulah yang diharapkan. Ya, makanya di sini ada ungkapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, beliau mengungkapkan dengan ungkapan yang bagus, ya, ketika ditanya, ya, ammal ladzi yajibu anis-shaum, ya, apa yang harus ditinggalkan oleh orang-orang yang berpuasa? Ya, kemudian beliau menjawab, fala'allakum tastaghribuna idza qultu innal ladzina yajibu anhus-shaum wal ma'asi. Ya, pasti kalian akan heran kalau aku mengatakan, kata Syekh, sungguhnya yang wajib ditinggalkan ketika puasa adalah dosa-dosa. Ya, dosa-dosa dan maksiat. Yajibu an yasumal insan anil ma'asi. Karena orang yang puasa itu harus meninggalkan dosa-dosa. Ya, kenapa? Li'anna hadza huwal maqsudul awwal fi shaum. Karena itulah tujuan pertama dalam puasa. Kita lihat ayatnya di sini yang tadi kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syekh di sini mengungkapkan dengan istilah lain atau ungkapan lain, dengan takbir lain, ya, Allah tidak mengatakan la'allakum taj'un, la'allakum ta'tasun, ya, la'allakum tumsikuna 'anil ahl. Lah. Ya, jadi diwajibkan puasa kepada kalian, ya, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah agar kalian lapar? Tidak. Agar kalian merasa lapar? Tidak. Agar kalian merasa haus? Tidak. Agar kalian bisa menahan untuk tidak berhubungan di siang hari kepada istri kalian? Juga tidak. Tapi la'allakum, ya, la'allakum tattaqun. Ini perlu diperhatikan, ungkapan yang detail, yang mendalam dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sekali lagi, ayatnya tidak mengatakan puasalah agar kalian lapar, tidak. Puasalah agar kalian bisa nahan haus, tidak. Puasalah agar kalian tidak berhubungan, tidak. Tapi la'allakum, ya, la'allakum tattaqun. Tapi berpuasalah agar kalian bisa bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu adalah yang sering kita dengar, imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ya, bisa melaksanakan, mengamalkan semua yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh yang dilarang. Dan inilah hakikat saum. Ya, kalau seorang hanya meninggalkan hal-hal yang membatalkan seperti makan, minum, ya, kemudian berhubungan suami istri di siang hari,
itu hanya shaumul zahir, itu hanya puasa zahirnya saja, tapi batinnya nggak ada sama sekali. Itu bukan hakikat puasa. Ya, hanya sekedar tidak makan, tidak minum dari terbit fajar ya sampai terbenamnya matahari, maka itu hanya shaumul zahir, bukan shaumul batin. Itu hanya shaumul badan, itu hanya puasa anggota tubuh, puasa badan, sedangkan hatinya nggak puasa sama sekali. Dan sekali lagi, janganlah kita puasa zahirian jasadian. Janganlah kita puasa cuma zahir dan fisik tubuh saja, tapi harus sauman qalbiyan. Ya, jadi puasalah puasa hati. Ya, dan orang yang puasa sekedar zahirnya saja, puasanya sah atau tidak? Puasanya sah, tapi naqis jiddan kata Syekh. Ya, puasanya itu sangat-sangat kurang dan kurang. Sebagaimana orang sholat, dia nggak khusyuk sama sekali, tapi dia tenang, ya ruku, sujud waktunya sujud, ya demikian juga nggak toleh-toleh, diam, tapi hatinya ini kemana-mana. Ya, sholatnya mujzi, sholatnya dia cukup sah, tapi ya apakah dia dapat pahala? Ya, maka tergantung kekhusyukannya. Ya, bahkan mungkin tidak dapat pahala sama sekali, namun sekedar menggugurkan kewajiban. Dan juga puasa, jangan sampai puasa kita sekedar menggugurkan kewajiban, ya dengan tidak makan, tidak minum, tapi ya ibadah-ibadah tidak dilakukan, tidak menjaga hal-hal yang haram. Dan ini bukan puasa, ya bukan puasa orang yang beriman. Itu hanya puasa orang awam yang sekedar tidak makan, tidak minum, ya namun masih melakukan hal-hal yang haram. Waliyadzubillah. Itu yang disampaikan oleh beliau di liqaat ya babal maftuh, ya, atau di pertemuan terbuka yang tercatat di sini. Ya, kemudian kita sebutkan di sini lanjutan dari kitab yang punya kitabnya nih, dari Al-Ubudiyah halaman 142. Nih, kemarin terhenti di ucapan yang dinukilkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kasratil ardi wa innamal ghina ghina nafsi. Bukanlah kekayaan itu adalah kekayaan harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Ya, orang yang kaya hatinya, ya dia akan qanaah, dia akan selalu puas dengan pemberian Allah, tidak akan pernah mengeluh dengan rezeki Allah yang sudah Allah berikan, walaupun sedikit. Banyaknya disyukuri, kurangnya dia menerima dan qanaah, sabar. Ya, itulah orang beriman, ya, karena dia mengharapkan kekayaan hatinya. Ya, kemudian dijelaskan atau dikomentari oleh Syekh Shalal Fauzan, ya, farubbama yakunu kathirul mal faqirun nafsi. Ya, bisa jadi seseorang itu banyak hartanya namun ya jiwanya fakir. Warubbama yakunu qalilul mal ghaniyun nafsi. Dan sebaliknya, bisa jadi orang itu hartanya sedikit namun dia kaya jiwanya. Fakathirun minan nas indahul malayin wal miliarat wal arsidah ad-dhakhmah. Banyak di antara manusia memiliki miliaran, jutaan atau jutaan miliaran, bahkan rekeningnya penuh. Ya, walakinnahu faqirul qalbi, tapi hatinya itu fakir. Ya, hatinya itu miskin, la yajidul ladzatan bi amwalihi. Walaupun dia punya jutaan, miliaran, bahkan triliunan, ya, tapi dia tidak merasakan kelezatan hartanya sama sekali. Enggak merasakan kalau dirinya itu banyak harta. Kenapa? Hatinya miskin, hatinya fakir. Wa yuridu daiman az-ziyadah, dan selalu minta tambahan. Ya, selalu minta kurang dan kurang. Ya, li'anna qalbahu fakir. Kenapa? Karena hatinya fakir. Ya, walaupun dia punya kendaraan mewah semewah apapun, ya rumah sebagus apapun, ya atau istri secantik apapun, ya kalau hatinya fakir, dia nggak akan pernah merasa puas. Ya, namun jika dia hatinya kaya, walaupun hartanya sedikit, kendaraannya biasa, ya rumahnya juga biasa, istrinya biasa, enggak ya, istrinya luar biasa ya, karena istrinya solehah, ya maka dia akan menjadi orang yang ya qanaah, yang banyak bersyukur. Ya, la yaqna'u bi syai'. Kalau dia hatinya fakir, maka enggak akan pernah bisa qanaah dengan sesuatu apapun. Amma man ruziqa qanaah wa ghinal qalbi, adapun siapa yang diberikan rezeki berupa qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah dan hati yang kaya, fa huwa ghaniyun wa illam yakun indahu illal qalil minal mal.
maka jadilah dia orang yang kaya walaupun ya di sisinya hanya sedikit dari harta. Nah, itulah yang dimaksud dengan laisal ghina an kasratil aradi wa innamal ghina ghina nafsi. Bukanlah kekayaan itu dengan kekayaan harta banyak, akan tapi kekayaan hakikatnya adalah kekayaan ya jiwa, kekayaan hatinya. Ya, kemudian wa hadzal amri idza kana qad ista'bada qalbahu suratun mubahatun fa amma man ista'bada qalbuhu suratun aw qalbahu suratun muharramatun wa imra'atan aw sabiyan fa hadza huwal 'adzabul ladzi la yudanu fi. Nah, kemudian dijelaskan pembahasan yang kita sampaikan di poin hari ini adalah yaitu orang-orang yang menjadikan hatinya itu tunduk dia menjadi budak oleh gambar-gambar. Ini kaitannya dengan yang kemarin. Kalau seorang terikat hatinya tergantung ya dengan seorang wanita walaupun istrinya sah, halal. Tapi kalau dia menjadi budak wanita ya maka dia telah ya memperbudak jiwanya, hatinya walaupun itu kepada hal-hal yang mubah. Yang sudah kita sebutkan kemarin. Karena hakikat kebebasan hati dan perbudakan hati itu adalah ketika seorang yang mencintai berlebihan, ya sehingga dia tidak mampu mendudukkan ini yang lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya, sedangkan ini yang dicintai oleh makhluk. Ketika dia mampu mendudukkan, ya maka dia akan mampu mendahulukan ini yang lebih dicintai Allah dan Rasulnya, dia dahulukan. Ya kalau tidak, dia akan diperbudak oleh jiwanya sendiri, oleh hatinya, sehingga dia lebih mengedepankan apa yang dicintai oleh istrinya, oleh pasangannya. Walaupun halal, tapi kalau dia lebih mendahulukan kecintaan istrinya daripada kecintaan Allah dan Rasulnya, maka jadilah dia budak istrinya, budak suaminya, budak pasangannya dan seterusnya. Ya, sebagaimana orang yang diperbudak oleh harta. Ya, kalau diberi dia senang, kalau tidak diberi dia marah. Ya, karena dia mengatur atau meletakkan kadar cinta dan bencinya, marah dan senangnya adalah berdasarkan pemberian harta, tidak. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menegaskan ini adalah orang-orang yang diperbudak hatinya dengan gambar-gambar mubah. Adapun jika dia diperbudak dengan gambar-gambar yang haram, ya seperti gambar-gambar wanita yang tidak halal baginya, atau bahkan gambar-gambar sobi itu laki-laki yang masih muda. Ya, yang masih belum berjenggot, yang masih belum tumbuh kumisnya, belum tumbuh jenggotnya, masih unyu-unyu ya, kelihatan cakep gitu ya, lucu dan cakep ya. Maka yang seperti ini ya akan dikatakan ya akan menggugah hawa nafsunya, dia menikmati ya gambar-gambar itu, na'udzubillah, fa hadza huwal 'adzabul ladzi la yudam fi. Maka ini adalah ya azab yang tidak ya ada perbandingannya sama sekali. Maksudnya adalah ini adalah azab yang berat. Ya, agar lebih jelas lagi dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, dicatatkan ke nomor 2. Idza ta'allaqa qalbahu bimra'atin, ya jika seseorang hatinya terpaut dengan seorang wanita, hatta wa in kanat zaujatan lahu, walaupun itu istrinya sendiri, boleh. Ya, tapi dia terlalu mengikat, terlalu tunduk, terlalu bucin kepada istrinya, sehingga apa saja yang diminta walaupun itu bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya, tetap dia ikuti. Maka yang seperti ini dia telah menjadikan hatinya diperbudak oleh istrinya, atau juga demikian juga seorang istri kepada suaminya. Ya, fahadza fi ta'alluqihi bil mar'ati dzalilun laha wa 'abdun laha. Maka jika keadaan seperti ini, ketergantungan hatinya kepada pasangannya, ini adalah kehinaan baginya, berarti dia telah merendahkan dirinya kepadanya. Dan inilah ubudiyah. Ya, karena ubudiyah itu menghambakan diri, merendahkan diri. Ya, seperti yang sudah disebutkan, al-hurriyah hurriyatul qalbi, wal ubudiyah ubudiyatul qalbi. Kebebasan itulah kebebasan hati, dan ubudiyah itu hakikatnya adalah ubudiyah hati. Ketika seorang sudah tunduk, patuh, ya, merendahkan diri kepada makhluk, ya, padahal perbuatan itu bertentangan dengan kecintaan Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah menjadi abdun lahu atau abdun laha. Maka dia telah menjadi budaknya.
ya bisa budak wanita, ya budak suaminya, ya budak harta, budak jabatan, budak ketenaran dan seterusnya. Ya, lanjut ke poin, yaitu orang yang menikmati ini tadi, menikmati gambar-gambar yang haram, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, catatan kaki nomor 3. Ya, wa haula'i min a'dhamin nasi 'adzaban wa aqallihim thawaban. Ya, orang-orang yang sudah diperbudak hatinya dengan melihat hal-hal yang haram. Sekali lagi ya, ini semoga ini adalah bagian dari obat. Mungkin ada sebagian kita atau sebagian ikhwah yang sudah ngaji, sudah hijrah ya, sudah bagus ya, sudah mengenal manhaj salaf bahkan, tapi nggak bisa lepas dari pandangan-pandangan haram. Entah itu di jalan-jalan, entah itu di HP, di media sosial, ya di grup, ya seolah karena mungkin ya dia nggak merasa dilihat oleh Allah Taala, dia menikmatinya. Ya, nah ini semoga ini menjadi obat. Ya, tidak ada manusia yang suci, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Ya, semua manusia itu punya salah dan tepatnya salah dan dosa. Namun sebagai orang yang salah adalah yang dia mau bertaubat. Ya, sekali lagi, ya semoga ini menjadi obat bagi kita. Yang tadi sudah kita sampaikan, bahkan sejak awal Ramadan ya, kita harus bisa menjadi orang yang puasa hakikat. Ya, hakikat puasa atau puasa hakiki, yaitu dengan meninggalkan hal-hal yang haram. Jika tidak, dan yang kita takutkan ya, bisa jadi itu istidraj bagi kita, na'udzubillah. Ya, atau bisa jadi ya Allah akan menghukum kita kelak ya yaumul qiyamah dengan hukuman yang berat. Ya, bisa jadi kita terus menerus menikmati ya, tidak ada orang yang tahu ya, bahkan rezekinya tambah lancar ya, kemudian usahanya tambah sukses, atau kalau dia dai ya dia tambah terkenal, atau tambah jamaahnya, atau tambah diagungkan oleh orang lain, tapi tidak ada orang yang tahu bahwasanya dia sedang melakukan maksiat. Na'udzubillah. Ya, bisa jadi itu adalah istidraj, nanti ketika datang azab ya sekonyong-konyong dia tidak akan bisa menghindar darinya. Maka ini harus ya ada ilmu. Ya, harus ada ilmu, apalagi ini puasa gitu. Tujuan puasa adalah meninggalkan hal-hal yang haram. Ya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, catatan kaki nomor 3, alladzina ya'shaquna as-suwar wa hunna an-nisa yakununa fi 'adzabin da'im. Yaitu orang-orang yang menikmati, mencintai gambar-gambar, yaitu gambar-gambar wanita. Ya, ini gambar-gambar kalau bisa kita sebutkan ya gambar-gambar yang haram. Ya, bisa jadi gambar-gambar akhwat yang bercadar ya, atau yang berjilbab, atau yang tanpa jilbab, atau tanpa pakaian. Na'udzubillah. Mungkin di antara kita pernah menyukai hal-hal itu. Ya, maka kita harus istighfar dan bertobat. Ya, kita tidak menutup mata, karena memang itulah godaan kita di dunia modern saat ini. Ada HP, media sosial, iklan-iklan itu selalu muncul, video-video itu selalu muncul. Ya, inilah kalau kita yang tadi kita sebutkan, kalau kita hari ke-7 ini ya hal itu sudah benci ya, tidak suka, nah, maka ada tanda-tanda keberhasilan puasa kita. Namun itu belum tanda keberhasilan penuh, karena kita harus jaga, kita kuatkan lagi. Kalau bisa kita berhenti sama sekali. Ya, apalagi na'udzubillah ya bagi yang dilanda yaitu kecanduan dengan gambar-gambar atau video-video yang tidak senonoh, waliyadzubillah. Ya, sebabnya apa? Ya, dikatakan di sini orang-orang yang tergantung ya, atau sangat menyukai, atau mungkin bisa kita ungkapkan dengan bahasa ketergantungan, kecanduan gambar-gambar wanita yang bukan halal baginya. Ya, maka dia sebenarnya berada dalam azab yang, atau selalu diazab oleh Allah Ta'ala. Yakununa fi azabin da'im, selalu dia dihukum oleh Allah Ta'ala. Ini ubudiyahnya nanti gak sempurna. Ya, wasababu fi dzalika, sebabnya apa? Innal 'asyiq li suratin idza baqiya qalbuhu muta'alliqan biha wa musta'badan laha istama' lahu min anwa'i syarri wal fasadi ma la yuhsihi illa rabbul ibad. Ini dari ungkapan Syekhul Islam Taimiyah. Sungguhnya orang yang sangat mencintai gambar, ini baik laki-laki ataupun perempuan, jika gambar itu ya baqiya qalbuhu, jika hatinya selalu terikat dengan gambar tadi, ya selalu terbayang-bayang. Makanya ini mungkin dari sisi yang lain ya, awalnya
seseorang terjatuh dalam gambar-gambar yang haram itu awalnya iseng, kemudian lemah iman, dituruti, ya akhirnya diikuti terus, ya akhirnya jadi kayak hiburan. Awalnya sekedar cari hiburan, ya akhirnya lama-lama kecanduan, ya melihat terus, ya sehingga hatinya terpaut, sehingga kalau tidak melihat merasa gusar, itu sudah tanda-tanda. Ya sebagaimana kalau nggak makan lapar, itu. Adanya juga kalau nggak lihat rasa ada yang kurang, ini sudah ada penyakit dalam hatinya, na'udzubillah. Ya sehingga dia telah menjadi musta'badan laha, dia telah menjadi budaknya gambar tadi. Ya budaknya gambar-gambar yang haram tadi. Ya, dan ini terkumpul pada dirinya anwa'ish syarri wal fasad, ma la yuhsihi illa rabbul ibad. Berarti dia telah mengumpulkan segala jenis keburukan dan kerusakan dalam hatinya yang tidak bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu rusak sekali hatinya. Ya apalagi dengan berpenampilan sunnah, ya na'udzubillah. Demikian juga bagi para akhwat, ibu-ibu ya, sudah berpakaian syar'i tapi nggak bisa lepas dari gambar-gambar. Ya awalnya hanya sekedar melihat, kemudian kecanduan, na'udzubillah. Ya demikian juga para ikhwah, ya bapak-bapak, dan juga anak-anak muda ya, syabab. Ya ini juga tantangannya berat. Maka jadilah orang-orang yang, atau jadilah syabab yang digambarkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyab laysat lahu sabwa. Jadilah pemuda yang Allah kagum, ya kagum terhadap pemuda yang di hatinya itu tidak ada penyimpangan sama sekali, nggak ada penyimpangan, kenakalan remaja, ya nggak main motor, nggak main cewek, ya ada yang main cewek, ya nggak main gambar-gambar itu tadi, ya nggak nakal, nggak durhaka sama orang tua, ya nggak narkoba, udah anteng aja di masjid, thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan itulah ya sebaik-baik pemuda. Ya walaupun ya kadang manusia sekali lagi al-iman yazid wa yanqus, ya kadang bertambah, kadang berkurang, ya kadang ya kita tidak menutup kemungkinan kadang tertarik, ya karena kelemahan iman, ya melihat di jalan-jalan, ya kemudian melihat HP lagi sepi, ya akhirnya keturutan. Nah ini harus selalu kita melawannya. Makanya tadi kalau sudah ada tanda-tanda ketidaksukaan itu sudah tanda-tanda bagusnya, tapi harus ditingkatkan lagi sampai benar-benar kita benci, karena itulah lezatnya iman. Dan inilah yang disebutkan di ayat yang diperintahkan untuk ghaddul basar, ya. Qala Allah Ta'ala di surat An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Ya demikian juga di surat An-Nur ayat 31. Perintahnya ini bukan untuk orang-orang mukmin saja dari laki-laki, tapi juga wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. Ya di ayat 30 dan 31. Yang kita sebutkan di sini ayat 30, katakanlah kepada orang-orang mukmin dari kalangan laki-laki yaghuddu min absarihim, agar menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan ya menjaga kemaluan mereka. Ya maka disinilah perang hawa nafsu kita ketika di jalan-jalan, ya naik kendaraan, naik motor, ya atau mobil, atau pas lagi lihat HP, itu pasti akan banyak seliweran di situ gambar-gambar haram, entah sengaja atau nggak sengaja. Maka disinilah perang. Kalau kita menjadi orang yang bisa mengamalkan ayat ini, maka dia akan yaghuddu min absarihim. Dia akan menundukkan pandangannya, menutup HP-nya, atau dipindah, digeser, di-scroll, atau kalau naik kendaraan merem, tapi jangan lama-lama, nanti nubruk ya. Ya, astagfirullah gitu. Jadi nggak tertarik sama sekali. Mungkin ketika nggak puasa, aduh penasaran siapa tadi ya. Ya, tapi harus dilawan penasarannya. Ya, maka harus istighfar, ya, dan harus dilawan hingga bersih. Kenapa? Nah ini untuk bisa meninggalkan itu kita harus lebih menginginkan sesuatu yang lebih nikmat. Jadi orang bisa meninggalkan sesuatu itu kalau ada ya ganti yang lebih nikmat. Nah, untuk bisa merasakan ganti yang lebih nikmat itu apa? Nah, ini dikatakan dalam ayat. Ya, orang-orang yang menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, baik laki-laki atau perempuan, dzalika azka lahum, itulah yang lebih suci bagi mereka. Jadi kesucian hati itu lebih nikmat daripada kotornya hati, daripada ya kerendahan hatinya, dari hinanya hatinya karena dia menuruti hawa nafsunya. Ya innallaha khabirun bima yasnaun, dan sungguhnya Allah
Maha mengetahui, Maha mengabarkan apa yang mereka lakukan semuanya. Ya, maka dijelaskan, faman ghadda basarahu fa innallaha yuzakki qalbahu wa yutahhiruhu min at-ta'alluqi bihadhil ma'syuqat aw hadhil manadhir al-fatinah. Ya, siapa yang menundukkan pandangannya, Allah akan mensucikan hatinya. Ya, disinilah nanti kita tambahkan ya. Sekali lagi, ini terapi ya, terapi bagi orang-orang yang dilanda tadi, yang kecanduan gambar-gambar. Ini tidak mudah. Kadang bisa meninggalkan, tapi kadang kambuh lagi, umat lagi ya. Ya, ini naudzubillah. Sekali lagi, ya semuanya mungkin pernah terjatuh dalam hal itu, namun dia harus bisa berusaha. Ya, kuncinya adalah inginlah atau raihlah sesuatu yang lebih nikmat. Apa itu? Kesucian hati itu lebih nikmat, kelezatan iman lebih nikmat. Ya, demikian juga kelezatan ibadah lebih nikmat daripada melihat hal tadi. Itu akan mengotori hati, mengurangi ubudiyah kita, nggak akan bisa lezat ibadah, ngaji nggak nikmat. Ya, bahkan pertemanan pun nggak nikmat. Bahkan lebih parah lagi, suami istri nggak nikmat. Ya, kenapa? Bayangannya yang lebih ekstrim, yang digambar-gambar tadi. Ya, melihat istri jadi nggak nikmat, yang istri melihat suaminya juga perutnya nggak six pack ya, perutnya ya nol semuanya, ya rata semuanya dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena sudah kebiasaan melihat hal-hal yang haram tadi, kemudian dibandingkan ke pasangannya, nggak cocok sama sekali. Ya, nah inilah Allah tidak mensucikan hatinya. Maka naudzubillah, nasallallahu wal afiyah. Sekali lagi, siapa yang menundukkan pandangannya, ya maka Allah akan membersihkan hatinya dan membersihkan dari ketergantungan kepada hal-hal yang disukainya tadi, atau dari pandangan-pandangan fitnah. Wa ghaddul basar yunirul qalba. Dan ini yang kita inginkan. Jadi sekali lagi kaidahnya, agar kita bisa meninggalkan sesuatu, bayangkan sesuatu yang lebih nikmat dari Allah Ta'ala. Apa itu? Kebersihan hati, cahaya hati, ya, pemahaman ilmu yang benar, kelezatan ibadah. Itu lebih nikmat daripada cuman melihat hal-hal yang haram, yang sudah bikin penasaran, ya, bikin ketagihan, ibadah nggak nikmat, hati sumpek, melihat semua ini kayaknya ya nggak cocok semuanya. Karena kita sudah ingin ikuti hawa nafsu semuanya. Harus cocok sama bayangan kita. Kalau enggak, ya semuanya jadi kacau. Ya, naudzubillah. Ya, sekali lagi, jika seorang menundukkan pandangannya, maka Allah akan menyinari hatinya dan mensucikannya. Wa amma itlaqul basar ila ma harramahullah fa innahu yu'thiru fil qalbi wa yu'mih wa yu'alliquhu bima ya'shaq wa la yahsul lahu ma'ushiqa atau ma'ashiqa fayabqa fi adzabil. Ya, kemudian dijelaskan, adapun membebaskan pandangan artinya yaitu membiarkan pandangan melihat sana melihat sini, hal-hal yang haram, nggak peduli itu ya, semuanya dilihat, baik itu secara langsung ataupun di media sosial, di HP ya, maka itu akan mempengaruhi hati dan akan membutakan hatinya, dan akan terus menjadikan hatinya terpaut dengannya, dan dia tidak akan bisa meraih, menikmati apa yang dia lihat. Ini kan azab namanya. Ya, kalau nikmat itu, ini makanan, ya bisa kita ambil, kita makan, ya itu nikmat. Tapi ini yang kita lihat, ya, kita lihat, kita nikmati, kayaknya nikmat, tapi kita nggak bisa megang, nggak bisa nyentuh, tapi selalu terbayang-bayang, selalu membayangkan, selalu berkhayal. Ini namanya, ya namanya azab ini. Hatinya selalu diazab. Ya, makanya orang yang terpaut dengan gambar-gambar ini, hatinya nggak akan tenang, ibadahnya nggak akan tenang, hidupnya juga nggak akan tenang. Bahkan tadi pertemanannya dengan pasangannya itu semuanya menjadi ya rusak. Ya, naudzubillah. Sekali lagi, wala yahsul lahu ma'asyaqa atau ma'asyiqa fayabqa fi adzabin. Dia nggak akan pernah bisa meraih apa yang dia cintai itu, ya, dan dia selalu dalam azab. Ya. Kemudian dijelaskan lagi, wa qadis tashra at-ta'alluqu bis-suwari fi waqtina min khilal as-suwaril fatinah allati tu'radu fil jara'id wal majallat wasyashat. Kemudian Syekh Shalal Fauzan menjelaskan, dan di zaman kita saat ini, ya, ketergantungan dengan gambar-gambar yang haram itu sangat menyebar, ya, melalui gambar-gambar yang menimbulkan fitnah, ya, baik itu di majalah-majalah, di koran-koran, di layar-layar HP,
Ya, wa asyadu min dzalika fil fadaiyat wal internet wa fi syashat ya at-televizionat wa fi nadawat wal hafalat wa fil ikhtilat baina rijali wan nisa wa hunna mustamalat atau mutajammilat wa mutabarrijat. Dan yang lebih parah dari itu adalah ya di media sosial, internet, ya, dan kita nggak lepas dari media sosial dan internet itu, bahkan di televisi-televisi, di pertemuan-pertemuan, di acara-acara yang semuanya itu campur baur laki dan perempuannya ini adalah mutajammilat, berhias. Ya, ini juga bagi para akhwat juga bercadar, tapi cadarnya itu apa ini, bapak-bapak? Cadarnya menggoda banget. Ya, dengan beraneka ragam model. Ya, belum lagi yang pakai apa itu? Pakai celak ya. Ini melihat matanya bisa pingsan. Ya, jadi bisa kepikiran. Makanya menundukkan pandangan lebih tepat. Demikian juga bagi kaum perempuan, yaitu agar selamat tidak menimbulkan fitnah, ya maka berhiaslah. Ya, silakan berhias tapi untuk suami di rumah. Ya, adapun ketika keluar maka tidak boleh berhias karena itu adalah larangan. Ya, sebagaimana dalam ayat wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berhias seperti berhiasnya kaum wanita zaman jahiliyah dahulu. Ya, walaupun pakai ya cadar ya, hindarilah cadar-cadar yang menarik perhatian. Demikian juga pakai pakaian-pakaian syar'i, ya hindarilah pakaian-pakaian yang mencolok warnanya dan lain sebagainya. Ya, karena itu bagian dari mutajammilat yang terlarang. Silahkan ya berhias tapi untuk para suami di rumah. Demikian juga mutabarrijat yang lebih parah, yaitu membuka auratnya, pakaian-pakaian yang sempit, ya yang menerawang dan seterusnya. Dan semuanya itu campur baur laki dan perempuan di tempat-tempat ya yang dikatakan wa ka'annaha aminatul fitnah wa dhahabati syahwah minar rijali wan nisa ma annaha lam tadhhabati syahwah wa lam tu'minil fitnah balistaddat walakinna faqadat al-ghairah wa sarat fina akhlaqul gharb wal kafar. Yang dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan, dan semuanya itu dianggap aman-aman saja. Ya, bercampur baur laki perempuan aman ya, terbuka auratnya aman ya, seolah enggak ada syahwat, ini kan teman sendiri ya, sudah kenal dan lain sebagainya ya, sehingga padam merasa cemburu itu, terutama bagi laki-laki, dayusnya hilang ya, dan juga para wanita enggak ada rasa kecemburuan, enggak ada rasa yaitu ya kecemburuan terhadap agama dan seterusnya. Ya, mereka orang-orang seperti ini ya, mereka terkena adat-adat orang-orang barat dan orang-orang kafir. Ya, kemudian ditutup oleh Syekh Shalal Fauzan ungkapan yang bagus yang mereka menganggap itu aman-aman saja, diungkapkan dengan ungkapan idza qarabatil benzin, ya, ini dengan bahasa Latin ya, minan nar hal yu'manul harik. Ya, ini kita diajak berpikir, kalau misalnya ada bensin dan api ya kemudian didekatkan, apa nggak mungkin nggak kebakar? Mustahil ya. Itulah kalau kita dikumpulkan dengan berbagai macam fitnah, gambar-gambar akhwat ya, wanita, kemudian campur baur jadi satu, kemudian kita kok merasa aman-aman saja, ini aneh. Bukankah bensin kalau sama api didekatkan lama-lama akan ya nyaut, itu akan meledak bahkan mungkin. Ya itulah orang-orang yang didekatkan dengan sumber fitnah. Seharusnya dia menjauh, menundukkan pandangan, ya menghindar, ya istighfar, ya menutup celah-celah serapat-rapatnya, ya agar tidak nyaut tadi. Ya ibaratnya itu bahan bakar, ya didekatkan dengan api pasti akan nyaut, akan meledak, akan ya terbakar. Demikian juga kita, kalau didekatkan kepada fitnah dan kita merasa aman, nah ini bahaya, berarti hati kita terfitnah. Ya, na'udzubillah. Ya, maka dikatakan sekali lagi fa innal asyik li suratin idza baqiya qalbuhu muta'alliqan biha musta'badan laha istama'a lahu min anwa'i syarri wal fasadi ma la yuhsihi illa rabbul ibad walau salima min fi'il fahishatil kubra. Dijelaskan lagi orang-orang yang sudah ketergantungan dengan gambar-gambar yang haram, ya ini berbahaya, ya maka dia telah menjadi budak gambar tadi, sebagaimana dia menjadi budak wanita, budak harta, budak jabatan, ya budak ketenaran dan seterusnya. Maka dia telah mengumpulkan dalam hatinya itu macam-macam keburukan dan kerusakan yang tidak bisa menghitungnya kecuali Allah Ta'ala.
karena dia sumber fitnah, sumber kerusakan dicampur dari satu di hatinya. Walau salima min fi'lil fahishatil kubra, walaupun dia selamat dari zina yang hakikatnya. Ya, ini jangan istilahnya menganggap remeh. Yang penting kan nggak zina. Yang penting kan saya nggak berzina dengan wanita. Ya, jangan dianggap remeh. Justru itu lebih bahayanya, lebih besar bahayanya. Walaupun dikatakan di sini, walaupun salima min fi'lil fahishatil kubra, walaupun dia selamat dari perbuatan fahisyah yaitu zina yang dikatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati ya zina, sungguh zina itu adalah ya perbuatannya sangat keji dan jalan yang sangat buruk. Walaupun dia selamat, ya, fadawamu ta'alluqil qalbi biha bila fi'il fahisyah asyaddu dararan alaih. Ketika dia selalu terpaut dengan gambar-gambar tadi yang haram, walaupun dia tidak melakukan zina, itu lebih bahayanya, lebih parah, lebih berat, lebih parah, dan ya lebih merusak bagi dirinya. Ya, dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, fal asyiqu idza ta'allaqa qalbuhu bimra'atin la tahillu lahu aw bisabiyyin fa innahu baina amrayn. Ya, seseorang yang hatinya terpaut dengan gambar-gambar wanita yang enggak halal, ya, atau dengan gambar-gambar anak-anak laki-laki yang masih muda, maka bisa jadi dia terkena dua perkara. Imma an yaqa'a fil fahishatil kubra wal iyad billah, bisa jadi dia terjerumus kepada perbuatan zina, dan ini banyak orang berzina itu awalnya gara-gara gambar. Ya, gambar penasaran, akhirnya ketemuan dan seterusnya, perbuatan zina. Wa imma an yabqa qalbahu mu'allaqan bihadhi surah daiman wa abada. Atau kalau dia tidak berbuat zina, masih ada iman, dia takut untuk berbuat zina, tapi ya ketergantungan dengan gambar-gambar ini akan terus melekat dan itu abadi pada hatinya. Fayadhallu fi azab, dan selalu diazab. Yang tadi ya, azab itu adalah ibaratnya dia cuma bisa melihat saja, membayangkan saja, nggak bisa menikmati, dan terus hatinya ya terganggu dengan gambar-gambar tadi. Ya, tadi sholat nggak nikmat, ibadah berantakan, ya, relasi hubungan kacau, semuanya rusak semuanya, dan ya na'udzubillah. Wa hadza asyaddu mimman waqa'a fil fahisyah. Ini lebih parah, lebih berat daripada orang yang terjatuh ke dalam perbuatan zina. Kenapa? Li'anna man waqa'a fil fahisyati yumkinu an tantahi raghbatuhu wa yandamu wa yatubu ila Allah. Karena orang yang berbuat zina, dia berbuat zina, habis zina selesai dia tobat, kemudian dia menyesal, ya istighfar kepada Allah dan meninggalkannya, selesai. Tapi kalau dia masih hatinya terpaut dengan gambar-gambar, ini nggak akan bisa selesai, ya, kecuali dirahmati Allah Ta'ala. Lakin man ta'allaqa qalbuhu bihadhihi suwar wal ma'syuqat fa innahu la yastati an yatuba bal yazidu dzalika fi qalbi. Ya, na'udzubillah. Ini adalah azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang tergantung dengan gambar-gambar yang haram. Karena dia walaupun tidak terjatuh dalam perbuatan zina, ya, akan tapi dia hatinya selalu terpaut dengan gambar-gambar tadi, hal-hal yang dia simpan gambar-gambar itu, bahkan dia ketagihan. Bahkan kalau sudah ketagihan, dia akan lebih mencari gambar-gambar yang lebih ekstrim, ya, video-video yang lebih ekstrim lagi, yang lebih berani lagi, ya, bahasa kita. Ya, jadi awalnya hanya buka sedikit, ya, akhirnya buka semuanya, akhirnya cari yang lebih ekstrim lagi, na'udzubillah. Ya, ini nggak akan bisa bertobat, ya, dari hal ini, ya, kecuali orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah. Makanya nanti semoga cukup waktunya bagaimana akan lepas dari hal-hal yang seperti ini. Jadi dia nggak akan bisa bertobat kepada Allah walaupun dia nggak berbuat zina, tapi hatinya selalu diazab oleh Allah dengan kegelisahan tadi, bahkan terus mencari hal-hal yang lebih ekstrim, lebih vulgar, lebih berani. Na'udzubillah. Walihada ja'a fil hadis an-nadratu sahmun min sihami iblis masmumatun. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Mustadrak Al-Hakim, ya, an-nadratu sahmun min sihami iblis masmumah. Ya, pandangan itu adalah panah di antara panah-panah iblis yang beracun. Ya, kalau kita memandang kemudian kita nikmati, itu racun masuk. Itu kalau satu pandangan. Bagaimana kalau ya pandangan yang berjam-jam? Ya, berapa kali masuk racun itu? Atau berapa ya banyaknya racun yang masuk? Kalau sekali pandang itu adalah racun masuk seperti panah, ya,
panah ada beracun masuk ke hati kita, lalu bagaimana kalau ya itu berjam-jam, berarti sekian banyak panah beracun masuk menusuk di hati kita dan kita nggak sadar. Li'annahu yaqa'u sam ya fi qalbihi, karena racunnya sudah masuk di hatinya, min hadza sahm wala yaqa'u fi jismihi, walaupun tidak masuk di tubuhnya tapi itu masuk di hatinya dan itu lebih parah. Ya, makanya sebagai penutup ya kita sampaikan dari nasihat para ulama ya, bagaimana agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang haram ini, khususnya kita di bulan puasa ya, monggo sama-sama kita latihan ya, bagaimana agar kita benar-benar bisa menghindarkan dari hal-hal yang haram. Sekali lagi, kalau dari kaedahnya adalah carilah yang lebih nikmat ya, jangan mencari kenikmatan sesaat yang semu. Semuanya itu semu sebenarnya, hanya nikmat di mata aja, kemudian di otak ya, kemudian di khayalan, tapi tangan ya fisik nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kan tersiksa namanya ya, jadi bukan sesuatu yang hakiki berarti ya. Maka di sini apa nasihatnya ya bagi sekali lagi ya, mungkin di antara kita ada yang terkena hal-hal yang tadi, kita harus bisa berlepas diri darinya ya. Yang pertama ini bisa dicatat ya, ya agar kita bisa berlepas diri darinya. Ya, yang pertama adalah seorang hamba dia harus mengetahui buruknya efek gambar-gambar tadi. Ya, buruknya efek-efek gambar tadi, begitu rendahnya perbuatannya. Ya, mana mungkin ya kita habis sholat ya, habis atau kalau di Ramadan ya kita minta ampun ya, kemudian puasa kambuh lagi, kumat lagi. Jadi kayak hina banget diri ini ya, habis melakukan ketaatan balik lagi ke maksiat. Ya, berarti kita bisa mengaca ya, amat buruk perbuatan ini dan amat kotor dan ya terhina. Ini yang harus tahu ya, bahwasanya perbuatan itu hina. Kemudian yang kedua, kita harus merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malu banget ya. Kenapa? Allah selalu melihat. Walaupun di kegelapan malam sendirian, walaupun di tempat gelap ya, satu orang, nggak ada orang yang tahu, bahkan kerabat kita nggak tahu, keluarga kita nggak tahu, anak istri kita nggak tahu, suami kita nggak tahu, namun Allah, walaupun Allah fauqas samawati wal fauqas samawat alal arsy, dia Allah yang maha mengetahui ya segala sesuatu. Malulah ya kepada Allah, jangan malu kepada manusia ya. Maka yang kedua tadi harus punya haya, al haya'u minal iman, dia harus malu ya. Kalau kita melihat itu ya, kemudian ditonton suami atau istri kan malu, ditonton ya teman kita malu ya, dilihat ustadz kita malu ya, dilihat guru kita malu, dilihat orang tua kita malu. Nah, terus Allah selalu melihat ini, apa nggak malu ya? Maka malu itulah bagian dari iman. Makanya dalam hadis, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta ya, kalau kau nggak malu maka perbuatlah sesukamu ya. Ya, kemudian yang ketiga, agar kita bisa menghindarkan dari gambar-gambar tadi, bisa berlepas diri, lihatlah selalu nikmat-nikmat Allah kepadamu ya, selalu melihat nikmat-nikmat Allah kepada kita. Begitu murahnya Allah beri nikmat, kesehatan, keluarga ya, anak, istri, suami, pekerjaan ya, belum lagi yang diberikan ilmu, bisa dakwah ya, bisa memberi nasihat dan seterusnya ya. Kalau kita ingat itu, maka ya kita menjadi orang yang banyak-banyak berterima kasih. Namanya berterima kasih berarti harus membalas dengan yang baik. Kalau kita membalas dengan maksiat ya, maka Allah akan cabut nikmat-nikmat tadi. Karena harus diyakini adz-dzunub tuzilun ni'am, karena dosa itu pasti menghilangkan nikmat. Apa dalilnya? Insyaallah semuanya sudah hafal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, surat Ibrahim ya, bahwasanya jika kalian bersyukur Allah akan tambah syukur itu dengan nikmat, namun jika kalian kufur ingat azabku sangat pedih ya. Jadi setiap kali kita maksiat itu nikmat berkurang, walaupun kita nggak sadar, ada aja nikmat yang dikurangi. Entah sakit, anak sakit, berantem di rumah ya, nggak cocok sama teman
Ya, belum lagi bisnis macet dan lain sebagainya, kendaraan rewel, rumah bocor kabeh ya. Ya, utang banyak, belum bisa nyaur. Ya, semuanya nih macam-macam. Kalau kita muhasabah, oh ya, satu ini sumbernya apa? Dosa. Udah selesai dulu, selesaikan dulu hubungan kita dengan Allah. Ya, bersihkan dulu. Ya, kenapa? Setiap kali seorang dosa pasti hilang satu nikmat. Terus begitu. Itu dalilnya tadi, la in syakartum la azidannakum. Tapi kalau dia kembali tobat, nikmat itu akan balik, bahkan akan bertambah dan bertambah. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, harus punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ya, kenapa? Innamal ilmu khasyatullah. Kan kita sudah ngaji, belajar ya. Sekali lagi ya, ini kadang terapi ini kadang susah untuk disembuhkan, atau terapi ini kadang nggak berhasil. Kenapa? Syahwatnya ini sudah diubun-ubun. Ya, seseorang ketika syahwat yang memuncak dan hawa nafsunya kuat, itu hanya sembuh sebentar. Ya, berarti penyakitnya sudah kronis ini. Ya, maka dia harus takut kepada Allah, ingat kebesaran Allah, ingat azabnya, ingat nerakanya. Bayangkan kalau dia mati dalam kondisi maksiat itu, ya, lalu bagaimana nasibnya? Ya, na'udzubillah. Kenapa? Ya, sekali lagi, innamal ilmu khasyatullah. Kalau kita berilmu, maka kita akan takut kepada Allah Ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tidaklah orang-orang yang takut kepada Allah kecuali para ulama. Ya, apa enggak takut kepada Allah? Takut azabnya, nerakanya, siksa kuburnya. Belum lagi azab khusus bagi orang-orang yang ya melihat hal-hal tersebut. Belum lagi dosa meremehkan Allah itu, seolah Allah enggak lihat. Ya, belum lagi kecanduan tadi, belum lagi efek-efek karena tadi hubungan gara-gara ulah kita sendiri dan seterusnya. Ya, kemudian yang kelima adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi, sesuatu bisa kita tinggalkan itu kalau kita lebih mencintai sesuatu, atau kalau kita lebih mencintai sesuatu yang lebih. Ya, maka yang harus lebih kita cintai adalah Allah dan Rasulnya. Maka kecintaan Allah dan Rasulnya itulah sumber dari ya obat segala penyakit tadi. Ya, ketika kecintaannya kepada nafsu lebih besar, ya maka dia akan jatuh lagi, kambuh lagi, kumat lagi dan seterusnya. Ya, maka harus lebih mendahulukan cinta ya Allah dan Rasulnya. Maka itulah yang disebut dalam hadis, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara yang jika 3 perkara itu ada pada diri seorang, dia akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman, lezatnya ibadah, nikmatnya ngaji, nikmatnya baca Quran, nikmatnya mengikuti manhaj salaf. Tapi kalau enggak, ya percuma. Ya, na'udzubillah. Ya, maka kecintaan kepada Allah itu adalah sebesar-besar kecintaan dan harus lebih didahulukan, dan itulah iman itu sendiri. Demikian juga yang keenam, ya dia harus bisa membersihkan jiwanya. Dia harus tahu jiwanya ini kotor, dia harus dibersihkan. Dia harus ingat lagi firman-Nya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, atau qad aflaha man tazakka. Ya, semuanya itu harus dibersihkan. Ya, karena jika hati ini sudah bersih, maka semuanya akan lapang, ketaatan akan mudah, dan kebahagiaan akan datang. Tapi kalau jiwa ini kotor, ya maka ibadah tidak akan pernah nyaman. Masalah demi masalah akan datang bertubi-tubi, nggak akan pernah selesai. Demikian juga yang ketujuh, quwwatul ilmi. Ya, quwwatul ilmi bisu'i akibatil maksiyah. Dia harus tahu ilmu bahwasanya maksiat ini sangat buruk. Dia harus tahu ilmunya. Ya, semua maksiat itu mendatangkan mudarat, mendatangkan ya, bahkan dikatakan oleh para ulama, ya, maksiat itu mendatangkan kegelapan dalam hati, kemuraman dalam wajah, kesempitan hati, kesempitan rezeki, kesedihan, ya, kegundahan, semuanya sumber masalah itu semuanya adalah di maksiat, dosa. Ya, jadi wajah suram, ya rezeki seret, hati sumpek. Ini kan lengkap ini, paket lengkap ini. Semuanya kenapa? Karena dosa-dosanya tadi yang dilakukan terus-menerus. Waliyadzubillah. Maka agar dia bisa lepas itu, dia harus tahu, oh ya, berarti saya harus lepas satu persatu ini. Ya, dia harus tobat, dia harus bisa melawan hawa nafsunya, ya, karena itulah yang terbaik bagi dirinya. Ya, kemudian yang ke-8 adalah qasrul amal wa ilmuhu bi sur'atin tiqalihi
wa annahu kamusafir dakhala qaryatan wa huwa mazma'un al-khuruj minha. Kemudian yang ke-8, dia harus sadar bahwasanya dunia itu singkat. Ya, dia akan berpindah ke tempat lain. Tidak mungkin dia akan terus-menerus dalam maksiat itu, ya, dan dia tenggelam dalam maksiatnya padahal perjalanannya yaitu cuma sebentar. Ya, dunia itu ibarat seperti orang yang mampir di pohon sejenak kemudian balik lagi melanjutkan perjalanan yang amat sangat panjang. Ya, dia harus tahu dunia itu sedikit sedangkan akhirat itu lebih abadi. Ya. Kemudian yang ke-9 adalah meninggalkan berlebihan makan, minum, duduk-duduk, ya, berbincang-bincang, ngobrol, ya, dan seterusnya. Ya, dan ini poin ke-9 ini tepat dengan puasa. Karena biasanya kalau orang wareg, ya, kenyang, ya, kemudian banyak ngobrolnya, pasti syahwatnya muncul. Nah, ketika puasa semuanya itu dipersempit sehingga berkurang. Ya, maka hindari hal-hal yang berlebihan dari makan, minum, duduk-duduk, ya, ngobrol dan seterusnya. Ya, kemudian yang ke-10 yang terakhir adalah poinnya adalah inti dari semuanya ini adalah sabatul iman. Dia harus selalu menguatkan iman. Ya, dia harus selalu menguatkan iman karena semuanya itu dari iman. Kalau dia lemah iman, walaupun dinasihati sampai berbusa sekalipun, ya, balik lagi dia, kumat terus. Maka dia harus memperbaiki imannya. Ada apa ini? Kenapa kok saya begini? Ya, seorang maksiat itu karena lemah iman. Sebagaimana pengertian iman itu sendiri, al-iman yazid wa yanqus, yazid bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Ya, maka dia harus mengumpulkan semuanya tadi, dikumpulkan saya harus memperbaiki imannya, harus menguatkan imannya. Kalau dia lemah, maka dia akan kambuh lagi dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin tambahan yang ke-11, ya, yaitu selain iman dan juga harus sabar. Karena sabar itu bukan sabar dalam ujian, ya, bukan pula sabar dalam ketaatan, tapi juga sabar menahan diri dari kemaksiatan. Dan para ulama menyimpulkan ini sebagai penutup, mana yang lebih besar pahalanya? Sabar dalam ketaatan atau sabar menahan diri dari maksiat? Atau sabar ketika diuji? Ya, ini atau sabar, ya, sabar dalam ketaatan atau sabar menahan diri dari maksiat, yang lebih besar pahalanya? Ya, yang lebih besar pahalanya adalah sabar menahan diri dari maksiat. Ya, kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Jadi alasannya adalah kalau berbuat baik, orang fajir, orang durhaka bisa berbuat baik. Tapi orang yang bisa menahan maksiat hanya orang-orang yang jujur hatinya saja. Ya, jadi yang bisa menahan diri dari maksiat hanya orang-orang yang baik saja, orang-orang yang imannya tulus, imannya jujur, ya. Maka kesempatan untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah adalah dengan menahan diri dari maksiat-maksiat yang menyerang hawa nafsunya. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah tiba waktunya berbuka, kurang lebih mohon maaf. Nasallahu wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد